Selamat pagi, kembali lagi bersama One Forex ya. Mari kita bahas pasar ya. Harga emas sekarang berada di 2017 ya. Dan ini sudah mendekati namanya trendline ya, trendline downtrend ya. Jika harganya masih bertahan di trendline ini ya, masih valid, emas ada potensi lanjut akan turun lebih dalam ya. Jadi bisa next target 72. Jika harga emas breakout di atas trendline dan bertahan di atas 32, jadi perlu hati-hati ya. Emas ada potensi akan cari lebih high lagi ya. Ini bisa aja ada hubungan namanya geopolitik ya, yang masih memanas ya. Terus bisa dikombinasi dengan minggu kemarin ya, sempat terjadi news minggu kemarin sempat PPI-nya bagus, emas sempat turun ya. Ini setelah konsumennya ini sebenarnya termasuk bagus ya, peran juga, tapi emas didorong naik ke atas. Ini ada something ya. Biasa hari Jumat itu tidak bisa sesuai prediksi ya, kadang dia sesuai, bisa tiba-tiba dia balik arah lagi ya. Dan Asia ini dilihat mendorong ke atas ya, tapi saya lihat masih terbatas. Ini masih bisa dibilang koreksi ya, dan masih belum sepenuhnya mendorong lebih atas lagi, karena hari ini newsnya nggak begitu ada. Kalau dilihat ya, melihat news hari ini nggak gitu ada ya, karena hari ini ada Kanada dan USD lagi liburan ya. Ini hanya untuk koreksi. Kalau naik tinggi dengan sangat cepat itu pasti ada hubungan dengan geopolitik ya, perang di sana masih memanas ya, itu. Jadi ini kalau saya dia breakout, dia retest 32, di sini ada potensi boleh ambil sell ya, atau di atas supply-nya 36, di situ boleh ambil sell ya. Sell scalping ya. Situ ya. Ini biasa yang sering saya bahas, kalau trendline setelah dia breakout dia akan naik tinggi. Setelah naik tinggi dia pasti butuh retest lagi trendline sini ya. Kalau retest, nah di sini boleh ambil zona TP ya, bisa saatnya dia ke 37 atau 35 bisa TP ambil 22 23 ke atas lagi. Jadi kalau dia dekat trendline di sini ada potensi bisa ambil buy ya. Kalau dia kuat ada potensi naik lebih tinggi lagi ya. Dan kalau berdasarkan momentumnya ya, emas sekarang sudah masuk momentum buy, artinya kekuatan buy sudah masuk. Jadi mau sell perlu hati-hati ya. Hati-hati, kalau kecuali seller sudah masuk boleh ambil sell, tapi sekarang sellernya sudah nggak masuk lagi, jadi hati-hati. Jadi bisa dilihat ini sudah 2 kali sudah hijau-hijau, cuma liquid ini masih belum diambil ya, kecuali dia bisa breakout di atas 13 ya, yang tanggal 13 Februari ya. Ini kan setelah newsnya ya, dia cunamnya sangat dalam ya setelah CPI. Jadi liquid ini masih belum ambil ya, kecuali dia bisa tutup ya. Selama tidak tutup ada potensi dia bisa turun lagi. Dan kondisi ini memang lagi keseimbangan ya, keseimbangan antara dia mau sambung lagi atau mau lanjut. Ini memang kalau berdasarkan trendline dia koreksi dulu, setelah selesai baru dia akan turun lagi ya. Apakah dia akan tetap kuat untuk koreksi selesai bisa turun ya, waktunya akan terjawab. Oke. Dan selanjutnya bahas minyak. Oke. Minyak posisinya masih momentum bull ya, masih bull, masih tetap bertahan ya. Sering waktu makin bertahan, kalau seandainya 78 klub ke atas dia breakout, ada saatnya main di 80 ya.
Kalau udah main 80 dengan waktu yang lama bertahan, impresi ada potensi naik lagi. Jadi akan dipermainkan narasi-narasi impresi memanas lagi. Ya, ini kalau dilihat minyak udah lumayan main di bawah ya, udah lumayan. Kalau dilihat kondisi down 10 subway, nah, sudah saya udah lama, saatnya dia akan bull, dia akan bulan-bulan untuk bull ya. Dimanapun kalian tinggal cari buy aja ya. Setelah ada koreksi masuk buy. Jadi kalau berdasarkan trend line bahwa ini kan sudah ketemu low, sudah cari high ya. Ini seberapa high dia bisa cari. Kalau dia masih continue artinya dia akan lebih tinggi. Kalau dia pada dia kasih ke bawah lagi. Kalau minyak bisa ke 73 lagi, ada potensi masuk lagi ya. Apakah dia bisa kasih, kau kasih dia. Kalau gak kasih, paling dia main di atas 76 lagi ya, karena di sini udah ada yang jaga ya. Dan sekarang harganya minyak ini semua udah dijaga ya, 20, 50, 200 sudah jaga, jadi dan lumayan ya, kuat ya, sudah diberi 200 ya. Sisanya menunggu dia akan lebih tinggi lagi. Ya, semakin tinggi semakin bagus, ada potensi ambil sell lagi ya. Bahwa sudah selesai, saatnya main di atas ya. Jadi biar enak ya. Terus kembali lagi emas ini ya. Ini ya pasti ada something ya. Kalau soal suku bunga ya diturunkan ya pasti belum ya, sudah dipastikan ketemu selanjutnya suku bunga tidak akan dinaikkan lagi ya, tidak akan dinaik lagi ya, karena ekonominya masih kuat situ ya. Ini saya lihat kalau dia sempat dia naik paling ya di antara resisten 232 atau berapa, situ dia akan turun lagi ya. Setelah ada turun di tes pasti dia, kalau di sini ada EMA berarti di sini batasnya. Dan ini kita bisa cek namanya alat ya, pantau suku bunga ya. Jadi pasar menilai ketemuan 20 Maret 2024 ini suku bunga tetap bertahan ya. Jadi banyak menilai 90%. Berarti ini lebih kuat. Jadi emas kalau dibilang masih tertekan ya. Kecuali turunkan suku bunga lebih tinggi, artinya emas akan naik tinggi ya. Ini narasi sementara ditunda dulu ya. Oke. Jadi ini naiknya sama turunnya ini bisa dibilang untuk hari ini netral ya. Saya nggak ada melihat bahwa emas ini mau dia kuat naik tinggi atau turun, belum. Ini jadi keseimbangan netral ya. Dia lagi cari panduan selanjutnya. Mungkin butuh news minggu ini penting juga karena ada ketemu namanya risalah rapat FOMC, juga ada PMI. Ini menentukan kalau PMI ini masih tetap solid. Nah, emas ada potensi kan drop lagi ya. Di sisanya udah gak gitu ada new besar. Sama ini PDP juga. Ini minggu depan. Ya, minggu ini paling penting cuma di rapat FOMC sama PMI aja. Jadi bisa dibilang netral dulu ya. Oke, sampai di sini ya, semoga bermanfaat dan bye.